Halo Sobat Sehat, balik lagi bareng kita di acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Nah Sobat Sehat, belakangan ini ada berita duka nih dari dunia hiburan yang cukup mengagetkan. Seorang public figure, penyanyi sekaligus musisi yang dikenal dengan nama Vidi Aldiano, dikabarkan meninggal dunia akibat kanker ginjal. Nah, Sobat Sehat, hal tersebut tentu membuat banyak orang bertanya-tanya nih, sebenarnya penyakit kanker ginjal itu penyakit seperti apa sih? Apakah bisa dideteksi sejak dini? Dan siapa saja yang beresiko untuk mengalaminya? Nah, supaya kita tidak hanya mendengar kabarnya saja, hari ini kita akan membahas seputar penyakit kanker ginjal dari sisi medis bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Dr. Muhammad Riza Kurniawan, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Hanau. Halo dok. Halo Mbak Cindy. Terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya dan bisa hadir bareng kita di Bisa Sehat hari ini. Sama-sama Mbak Cindy. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Nah dok, langsung aja nih ya kita bincang-bincang seputar kanker ginjal. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu nih dok. Sebenarnya kanker ginjal itu penyakit apa sih dok? Dan bagaimana penyakit kanker ginjal itu bisa terjadi pada seseorang? Boleh dok, silahkan dijawab. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Ya, secara biologis, kanker itu adalah sel yang bertumbuh cepat sekali, abnormal. Ya, dalam hal ini adalah sel yang tumbuh cepat di dalam ginjal. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena adanya mutasi atau perubahan dari DNA di dalam ginjal itu tadi. Nah, DNA itu yang memberi instruksi pada sel, sehingga kalau terjadi mutasi tadi, perintahnya tidak tepat, sehingga terjadilah pertumbuhan sel yang berlebihan. Ya, nah, nanti sel yang berlebihan itu bergabung membentuk suatu tumor. Tumor itu juga kalau dia terlalu banyak bisa menyebar, ya kita bilang bermetastase. Nah dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri nih selama berkecimpung di dalam dunia medis, apakah penyakit kanker ginjal ini termasuk penyakit yang sering ditemukan di masyarakat dok? Ya, menurut data sebenarnya dibandingkan kanker yang lain seperti kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker ginjal ini sebenarnya tidak terlalu banyak jumlahnya. Cuman memang belakangan trennya menjadi lebih banyak dikarenakan ada beberapa faktor termasuk gaya hidup itu. Dan di Indonesia sendiri berdasarkan data nasional berada di urutan ke-18. Dan memang mayoritas di usia 60-70 tahun. Tapi belakangan trennya berubah. Ini ada di usia 30-40 tahun. Oh begitu ya dok. Nah mungkin banyak nih dok orang yang tidak aware atau tidak sadar mengalami masalah pada ginjalnya. Nah sebenarnya apa saja sih dok tanda dan gejala awal dari kanker ginjal dok? Ya betul Mbak Cindy. Pada awalnya banyak yang tidak menyadari gejala kanker ginjal itu tadi. Malah sebagian besar ada yang ketemu itu dari awalnya kepengen medical check up. Terus ketemu dari hasil USG, ada temuan benjolan di ginjal. Dari pemeriksaan urin, adanya darah di dalam urin, seperti itu. Namun memang gejala khas yang sering muncul pada pasien-pasien dengan kanker ginjal adalah dia tiba-tiba kencingnya berdarah. Ya, atau dia mengeluh, oh ada nyeri di daerah pinggang, seperti itu. Atau bisa juga dia mengeluh, kok ini semakin lama semakin pucat, semakin lama semakin lemas, seperti itu. Oh jadi begitu ya dok. Tanda dan gejala seseorang yang mengalami masalah pada ginjalnya bisa dari kencingnya yang berdarah ataupun mengalami sakit pinggang ya dok ya. Nah berbicara mengenai faktor risiko nih dok. Apa saja faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit kanker ginjal dok? Apakah gaya hidup juga berpengaruh dok?
Tepat sekali Mbak Cindy. Jadi ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan risiko terhadap terjadinya kanker ginjal. Termasuk gaya hidup tadi. Yang pertama apa? Merokok. Jadi merokok itu ternyata memang banyak tidak baiknya. Salah satunya adalah ada zat yang namanya kadmium di dalam merokok itu, dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut disaring oleh ginjal. Yang kedua apa? Obesitas. Ternyata obesitas juga ikut mempengaruhi perubahan hormon yang bisa memicu terhadap timbulnya sel kanker tadi. Yang ketiga, bisa juga faktor genetik, ya. Seperti ada penyakit yang kita bilang von Hippel-Lindau, itu juga bisa diturunkan secara genetik dan ikut berkontribusi terhadap terjadinya kanker ginjal tadi. Yang keempat, bisa juga karena paparan lingkungan. Nah, hati-hati kita para pekerja yang terbiasa terpapar dengan zat kimia seperti asbes, ya, kadmium tadi, cat, ataupun zat-zat kimia yang ada di pabrik. Itu disarankan memang harus safety dalam bekerja. Menggunakan masker dan sarung tangan, ya, seperti itu. Dan faktor risiko terakhir yang terpenting adalah darah tinggi. Ternyata hipertensi atau darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker ginjal, apalagi kalau tidak terkontrol. Wah, jadi selain faktor genetik nih dok, ternyata gaya hidup juga sangat berpengaruh ya dok ya terhadap terjadinya kanker ginjal ini. Nah, buat sobat sehat yang mungkin sekarang belum merokok nih dan ada niat buat merokok, jangan sampai merokok ya sobat sehat. Dan untuk sobat sehat yang sudah merokok mungkin porsinya bisa dikurangin dan buat sobat sehat harus tetap menjaga pola hidup sehat ya. Nah dok, kalau misalkan seseorang mengalami keluhan nyeri pinggang atau di dalam urinnya nih terdapat darah dok, kapan sebaiknya harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dok? Ya, jadi seseorang yang datang dengan keluhan kencing berdarah atau urin yang berwarna kemerahan, harus kita analisa apakah ini penyebabnya bisa karena ada benda asing seperti batu, bisa karena infeksi, ataupun karena kanker tadi kan. Jadi kalau misalnya dia penyebabnya infeksi atau batu, biasanya kencing berdarahnya diikuti dengan nyeri juga saat kencing. Tapi kalau kanker, itu dia kencing berdarahnya tidak diikuti nyeri saat kencing. Kencingnya hanya mengeluarkan darah saja seperti itu. Begitu juga keluhan nyeri pinggang. Jadi kan penyebab nyeri pinggang itu kan banyak. Bisa karena gangguan di otot dan tulang, ataupun karena gangguan ginjal tadi atau kanker ginjal. Cuman biasanya kalau misalnya kita ketemu nyeri di pinggang, kita analisa juga gejala lain seperti, oh kok dia semakin lama semakin lemah, semakin pucat tanpa sebab. Nah itu kita mulai curiga suatu kanker ginjal tadi. Nah dok, kalau pasien datang dengan kecurigaan kanker ginjal nih dok, biasanya pemeriksaan apa saja sih dok yang dilakukan untuk memastikan diagnosisnya? Baik Mbak Cindy, ada beberapa pemeriksaan yang kita sarankan untuk dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan dengan imaging. Apa itu USG? Kenapa? Karena USG ternyata pemeriksaan yang paling mudah, tidak invasif, dan bisa melihat jelas struktur ginjal. Bila mana diperlukan, bisa dilakukan pemeriksaan lebih canggih lagi dari USG seperti CT scan dan MRI. Dan itu semua bisa kita lakukan semua di RSUD Hanau. Ya, pemeriksaan pendukung lain apa? Bisa dilakukan pemeriksaan darah, yaitu melihat urium kreatinin yang mewakili fungsi ginjal. Serta kita juga sarankan pemeriksaan darah lengkap untuk melihat HB, di mana biasanya pasien kanker ginjal tadi mengalami penurunan HB atau anemia. Anemia karena penyakit kronik, itulah kanker ginjal. Serta satu lagi, pemeriksaan urinalisa dan sedimen. Untuk melihat apa? Salah satunya untuk melihat betul tidak adanya komponen darah yang bisa dilihat secara mikroskopik di dalam urin. Oh, jadi seperti itu ya dok. Cukup panjangnya juga ya dok, sampai seseorang didiagnosis mengalami kanker ginjal. Tadi imagine ya dok ya, ada USG, kemudian juga CT scan, MRI, dan pemeriksaan lab ya dok ya?
Nah dok, jika seseorang sudah didiagnosis nih terkena penyakit kanker ginjal, selanjutnya apa saja pilihan pengobatan atau penanganan yang biasanya dilakukan dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Cindy. Jadi setelah kita terdiagnosis kanker ginjal, tata laksana atau yang kita bilang baku emasnya sebenarnya adalah pembedahan ya. Karena kanker ginjal ini kita harus kaji dulu stadiumnya bagaimana. Kalau dia masih stadium dini, nah itu yang paling mudah kita lakukan operatif. Karena dia hanya terbatas di dalam kapsul ginjal saja. Jadi kapsul ginjal itu bisa diangkat, ya setelah itu pasien bisa sembuh seperti itu. Jenis-jenis operasinya ya banyak. Ada yang diambil sebagian, ada yang diambil total ginjalnya. Namun bagaimana yang stadium-stadium lanjut? Ya, itu juga ada beberapa tata laksana yang bisa dilakukan. Seperti ada bisa dengan radioablasi ya, dengan imunoterapi, dan bisa juga dilanjutkan dengan kemoterapi seperti itu. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat juga bisa melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Hanau. Nah dok, ini yang sering menjadi pertanyaan banyak masyarakat nih dok. Setelah kanker ginjal itu ditangani, peluang sembuhnya bagaimana dok? Apakah kanker ginjal bisa disembuhkan, terutama jika ditemukan sejak dini dok? Jadi, jika ditemukan sejak dini, itu angka kesembuhan atau survival rate-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena itu tadi, kalau dia masih stadium dini kan belum ada penjalaran ke tempat lain, ke organ lain. Jadi sebatas hanya di dalam kapsul ginjal itu saja. Jadi kalau dia masih stadium dini, segera dilakukan salah satunya operatif tadi, baik itu yang sebagian ataupun yang total tadi, nah itu bisa memiliki angka kesembuhan yang baik sekali, seperti itu. Yang menjadi masalah adalah banyak dari kita yang mungkin abai, setelah gejalanya berat baru datang. Terus setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah stadium lanjut. Itu mungkin lebih sulit untuk mengobati. Nah dok, dari pembahasan kita tadi, kita udah tahu nih apa itu kanker ginjal, kemudian apa saja sih tanda dan gejala kanker ginjal, serta faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kanker ginjal. Nah, yang tidak kalah penting nih dok, pencegahan dok. Apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker ginjal ini dok? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Cindy. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya kanker ginjal ini. Yaitu sayangi diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan mulai membiasakan makan dan minum yang baik ya. Upayakan cukup minum agar membantu ginjal untuk membersihkan racun-racun melalui darah yang disaring oleh ginjal tadi. Yang kedua, makan yang baik. Makan yang bernutrisi, yang cukup serat, ya. Hindari makanan dan minuman yang membebani ginjal. Contohnya apa? Makanan minuman yang berpengawet, makanan minuman yang berwarna, yaitu kalau bisa kita hindari. Apalagi, jangan lupa lakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena itu tadi, jika kita kurang aktivitas fisik, bisa memicu terjadinya obesitas. Kalau kita obesitas, bisa memicu perubahan hormon tadi yang ikut berkontribusi terhadap terjadinya kanker ginjal. Apa yang lain? Nah, bagi penderita penyakit seperti darah tinggi, itu juga harus terkontrol tekanan darahnya. Bila tekanan darah tidak terkontrol, bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker ginjal. Dan bagi yang bekerja sering terpapar oleh zat-zat kimia, itu juga upayakan harus selalu proteksi diri sendiri dengan menggunakan masker ya, dengan menggunakan sarung tangan agar tidak langsung terpapar oleh zat kimia itu tadi ya. Lain-lain mungkin hindari juga hal-hal yang tanpa kita sadari memicu terjadinya kanker, yaitu stres. Upayakan baik itu fisik ataupun pikiran kita selalu terbebas dari stres. Jadi langkah awal dan langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya kanker ginjal ini adalah dengan menyayangi diri sendiri dulu ya dok ya. Dengan menjaga pola hidup tetap sehat ya dok ya. Oke, kita lanjut
Di pertanyaan terakhir nih dok, sebagai penutup sesi ini, apa pesan dokter untuk seluruh sobat sehat RSUD Hanau agar lebih peduli terhadap kesehatan ginjal? Sayangi ginjal kita. Kenapa? Walaupun ginjal itu organ yang hanya seukuran kepalan tangan, namun dia sangat setia membantu kita, membuang racun di dalam tubuh kita ya. Walaupun fungsinya menurun sampai 60-70%, dia tetap berusaha membantu untuk membuang hal-hal yang tidak baik dari badan kita. Sehingga ya kita harus sayangi ginjal kita. Dengan apa? Dengan mulai membiasakan gaya hidup yang sehat. Kenapa perlu begitu? Karena akan lebih baik sekali, akan lebih murah dalam kita mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah terdiagnosa kanker ginjal, ya mungkin nanti kita secara kualitas hidup menjadi menurun ya, tidak sehat, tidak produktif ya. Ibadah juga menjadi kurang baik. Mungkin juga ikut membebani keluarga, baik itu secara waktu dan secara ekonomi. Jadi dengan menyayangi ginjal, itu salah satu upaya untuk menyayangi diri sendiri. Jadi bukan hanya investasi di keuangan saja, investasi di kesehatan juga perlu loh. Nah, jadi pesan dari dokter nih untuk semua sobat sehat RSUD Hanau, wajib sayangi ginjal ya dengan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sobat sehat, di penghujung bincang-bincang kita kali ini, kita belajar bahwa kanker ginjal memang penyakit serius, namun bukan berarti tidak dapat ditangani ataupun dicegah. Nah, yang paling penting adalah mengenali gejala sejak dini dan tidak menunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Menjaga pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, serta tidak mengabaikan keluhan pada tubuh adalah langkah awal untuk melindungi diri dari berbagai penyakit, termasuk juga kanker ginjal. Nah, buat sobat sehat yang memiliki keluhan terkait kesehatan ginjal atau ingin melakukan pemeriksaan, jangan ragu untuk datang ke RSUD Hanau. RSUD Hanau siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan tenaga medis profesional serta fasilitas yang mendukung. Terima kasih banyak kepada Dr. Riza yang sudah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada kita semua hari ini. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih kembali Mbak Cindy. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.